Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat hadir, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pengguna akun Facebook namanya Ki Bagus Didi Gondrong. Praktisi spiritual dari kota Karanganyar, Jawa Tengah, dipimpin oleh Bapak Bupati Yuliatmono. Sebelum melakukan eksekusi itu ya menurut saya bukan eksekusi untuk kekerasan atau kekejaman, itu tidak perlu digarisbawahi. Ini yang sembari memberi nasihat kepada pasien saya, karena saya juga bertanggung jawab penuh akan kesehatannya. Jadi diterapi dua-duanya, antara diterapi psikisnya, kejiwaannya, dan diterapi fisiknya. Jadi kajenge fisik dan psikisnya, kejiwaannya itu menyatu lah. Nek cara bahasane manunggaling kawula Gusti. Ben kowe eling karo sing kuwasa. Ben do sadar sedaya, ben aja duweni sifat adikan adiguna sapa sira sapa ingsun. Ketika dulu aku nggak tahu kinerjanya Masih seperti apa. Dulu ketika dia punya the power alias kekuatan, mungkin dia itu adikan adiguna mung golek. Wah, kira-kira ngono tak sindirane sik. Lah sekarang dalam keadaan dia terpuruk, jangankan kawan, saudara pun itu menjauhi dirinya karena tidak punya kekuasaan lagi. Ngoten niku. Ibaratnya ngoten niku. Dieling-eling Mas Ahmad Sutejo dari Kota Kendal, Jalan Pantura. Inilah wejanganku. Terlos, pemberani. Walaupun dia itu sendiri. Dulu kan pernah saya bilang kan, ibarat kowe kuwi ndek bolokeh, paribasane mung untuk ora nek bobote. Paribasane sebutir padi itu mampu menghidupi atau bisa mencukupi jutaan manusia. Makanya tembung prastastinya orang Jawa dahulu itu ugemono. Prastastine wong Jawa kuwi le, kowe nek golek kanca kuwi mbok ya tebang pilih. Tebang pilih itu untuk mengontrol lah. Lah terus enek prasasti lagi, aja cedak-cedak kebugupak. Nek kowe gak pengen kecipratan gupake. Tak jelaske apa piye nek kowe ora mudeng. Ayo, dengan satu contoh aja. Misalkan kita minum minuman keras. Misalkan mau contoh lah. Kalau bisa ya jangan sampai ngoten lho. Ini hanya contoh saja. Di pinggir jalan, walaupun yang minum satu, saya tidak minum ibaratnya. Ketika ada patroli, diangkut kabeh apa diangkut yang beda? Semua. Diangkut semua. Walaupun argumentasimu ketika di lapangan ada Pak Polisi, Pak saya tidak minum, cuma nemani teman saya. Aku mengancani koncoku tok. Karena tadi saya ditelepon untuk ngancani. Nah ketika ada razia atau operasi, kena kabeh. Apakah Pak Polisi percaya begitu saja atas argumentasimu di lapangan? Tidak. Jelaskan nanti di kantor. Ngoten iki. Ini untuk kecerdasan bagi masyarakat. Ngoten. Lho iki pasien kok tak jenggote dawa. Dia itu psikisnya kena don. Dia kesini tak beri motivasi, Mas, ojo di walaupun gue dewi. Karena kita dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Jangan takut kalau kamu benar. Tadi dijajaki yang penting tidak melawan hukum. Hukum baik di hukum pemerintah maupun hukum Sang Maha Kuasa. Ya udah, kalau kita hidup di negeri kita ini, Indonesia yang tercinta, kita tuh asal tidak melawan hukum, yuk kita tidak mungkin.
Ibaratnya Pak Polisi menangkap kita, kalau tidak ada bukti yang kuat, Pak Polisi juga tidak berani menangkap kita. Karena resikonya apa? Kalau saya tidak terima misalkan dengan tuduhan seperti itu, loh bisa dicopot jabatannya. Makanya kita tuh jangan takut sama Pak Polisi, bukan berarti kita itu membenci sama beliau. Itu tugasnya, menurut. Oh coba salah nih. Karena tugasnya beliau itu. Kalau tidak ada laporan ya tidak mungkin moron yang ngomahmu. Moron nyekel kue tidak mungkin. Kita tuh harus mempunyai jiwa-jiwa atau mental-mental pemberani, bukan berarti terus sifat kita itu tamak, ambisius seperti orang-orang sekarang. Kalau dulu sih ambisi lebih cakep lah, sekarang tambah us jadi ambisius. Ya kayak raimu-raimu gitu. Ini live. Live itu kan ditonton publik gitu. Berani kan? Podo karo iki ya apa ya? Nek cara-caranya podo karo sesorah. Kalau tidak punya mental pemberani di sini bisa bahaya. Medsos itu kan luas. Nek dengan ngomong neng mimbar kan hanya lingkungan itu saja. Misalkan kita salah kan bisa dimusyawarahkan di situ. Kalau di sini bagaimana? Langsung protes kabeh. Proses nih. Ya, ngeten iki lebih kejam medsos. Ya ke pasienku tak ulur-ulur kok ben sih. Aku pengen ngetes kesabarannya sampai di mana. Ngeten. Aku sadar diri yo, sedulur-sedulur. Sik ngeki mari iki uga aku ngoten. Sing memberi kesembuhan itu Tuhan Sang Maha Kuasa. Saya hanya melakukan apa yang saya punya, ilmu pengobatan lah. Siapa tahu dari tak beri bimbingan, tak beri motivasi seperti ini, psikisnya itu saraf motorik namanya tergugah. Tadi tak jelaskan. Orang yang takut sekalipun kalau saya beri motivasi, orang yang takut itu jadi pemberani. Karena dilawan dengan itulah energi, the power, kekuatan, semangat di dalam dirinya. Dia tidak takut dengan siapapun, tapi kita harus tahu dasar-dasar. Intinya jangan melawan hukum yang ada di sini. Ngoten lho. Aja mentang-mentang kowe beloin kari ndasmu kuwi. Rumangsamu sing bela NKRI kok dapurmu kuwi tok. Saya ngomong di sini juga membela NKRI. Tak beri satu contoh misalkan. Kita hidup di sini. Jenenge desa Mawacara, negara Mawatata. Kowe kudu ngerti. Jenenge peraturan hukum di setiap negara itu beda-beda. Nek kowe nginjakkan kaki di Indonesia, ya kamu harus taat kepada hukum yang ada di Indonesia. Sebab hukum di Indonesia dan di Malaysia itu beda. Ojo mbok campur aduk. Lo akhirnya jadi perang saudara kayak begini. Model-model raimu kuwi. Greget aku kok. Dengan berdalih suatu agama Mandaran, iki apa meneh aku ngono aku. Dikandani nek kowe urip kene ya kamu harus taat kepada hukum yang ada di sini. Taatilah hukum di sini, beres toh. Hukum yang paling bijaksana Indonesia adalah cek semua negara nang kono. Ayo. Lho kowe jagongan sampai 24 jam lho, kowe ora disidak polisi. Ayo. Jagongan yang ngendi lho, kowe arep mlaku ning dalan kuwi lho, kalau di negara sana atau di mana itu lho. Kowe tetep dikukut kan suruh pulang. Di Indonesia itu kurang bijaksana apa hukum di sini ngono lho, aku heran. Kalau raimu-raimu lho aku. Netizen sembrol lho. Karena mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan, akhirnya dia mempunyai pikiran-pikiran yang pro kontra kan ngoten. Benturan di dalam pikirannya ngoten niku lho Kang Mas.
Lho niku selalu memberi support. Lho jenengan iku ya bukan orang bodoh, sudah pernah mengikuti di ngoten niku. Misalkan saya salah bicara, ya tentu jenengan akan tahu toh. Apakah saya itu bicara di sini itu provokator atau bagaimana kan tahu. Justru malah mendamaikan toh sebenarnya ngoten niku. Kalau jenengan itu paham. Makanya saya tuh benci sama oknum ngoten lho. Oknum yang saya benci bukan instansinya ngoten lho. Makanya ketika kita itu di jalan raya, misalkan kita terjadi perselisihan sama petugas polisi lah, jangan sebut polisinya yang salah, sebutlah oknumnya kan ngoten. Wong jenenge yang jalan raya, apalagi kita pergi keluar kota kan ngoten. Kadang-kadang juga ada polisi gadungan begitu. Misalkan kamu ketangkep kena tilang, yo tanya identitasnya. Ngomong terus terang tugasnya di mana Pak? Sebab saya orang luar kota. Takut-takutnya kalau ada polisi gadungan, ya bukan menuduh Bapak, untuk antisipasi saja Pak. Kan enak kita bicarakan dengan baik dalam gitu. Ngoten niku bukan dengan cara kekejaman seperti itu. Dengan cara brutal seperti itu. Orang sekarang itu kan pinter-pinter tapi tidak punya akhlak, tidak punya etika pada publik. Golek benere dhewe-dhewe, mencari kesalahan-kesalahan orang kan ngoten. Sekarang kan instansi kepolisian kan diuji oleh gitu. Hanya gara-gara salah oknum di situ. Disamaratakan kan ngoten. Mung gara-gara oknume kok kabeh salah. Yo ndak seperti itu. Inilah sifat mental pemberani. Majulah sekalipun taruhannya nyawa kan ngoten. Selama kamu itu benar di ranah hukum yang ada ngoten niku. Wes to, kowe anggere manut peraturan dimanapun di setiap negara anggere mbok taati, mbok turuti enak uripmu. Bener mboten? Ngoten lah yo enak to. Anune wong sakniki angel senengane debat. Salah ngeyel. Wis to. Sudah tahu salah ijek ngeyel. Ngoten. Ya inilah kita menjadi petugas itu repot kok Mas. Arep tak tindak tegas ya iki ya rakyatku. Nek ora tak tindak ya ngene serba repot. Jare nek ditindak dengan ketegasan disangka diktator. Nek jare nek kurang tegas dikira jare presiden ora wani. Kan banyak orang-orang berargumentasi seperti itu. Sing ndi? Lho ngoten niku lho wong sakniki niku. Iran aku. Lo hampir setiap hari Mas ngeten iki memberi mindset pikiran orang itu ben apa to wong urip ning kene iki mung sak derma kan ngoten. Bukan berarti bondo dunia tidak dicari ya salah lagi nanti. Sebab nek kowe ngurusi ning nggon kowe agama tok lah, kamu punya keluarga lah mbok badhok ya apa? Mbok badhok ya agama. Edan kok. Wong saiki kan didoktrin kan seperti tak ceritakan tadi didoktrin. Akhirnya bangsa Indonesia itu terjajah. Pola pikirnya kan ngoten lho. Pola pikirnya terjajah, ndak mau berkembang. Ngoten. Makanya kan Indonesia itu kenapa kok kita hidup di sini sulit? Sebenarnya bukan sulit, mungkin karena kita kurangnya pengetahuan itu loh Mas. Nah itulah menjadi ganjalan. Makanya kalau di versi agama kan perbanyak kamu silaturahmi. Silaturahmi itu manjangke umur, nyedangke rezekimu. Lah yang kita silaturahmi sapa? Bukan sembarangan orang kan. Makanya wong dhisik niku mbok dolane kono nyenggone Pak Yai sepuh ben sukani wejangan, sukani arahan, bimbingan ngoten niku. Lah wong saiki dolane neng ngongkrong ning nggon warung kopi jam-jaman karaoke. Cangkemmu ngomong ronda-rondo, cangkemmu kuwi
Matamu bosok ya aku ngono. Sekarang kita balik lagi, Mas. Kalau masalah golekne pangupa jiwa itu wajibnya laki-laki atau wajibnya perempuan? Laki-laki. Laki-laki berarti kalau istri kita membantu mencari nafkah berarti membantu kan? Iya. Lah kenapa orang sekarang begitu dibantu malah lete-lete? Laki-laki sekarang ya. Dan itu masalahnya. Kudune nek dibantu istrine sebagai suami serak merasa malu. Justru malah giat lagi untuk bekerja ngoten lho. Bukan malah leda-lede. Cangkemmu nek yang warung ngomong rondo matamu ngurusi pelimu dhewe. Ngoten niku. Nafsu kan. Ngopeni bojomu ora godak kok cangkemmu ngomong karo aku. Lah wani ora tak jol-jol iki cangkemmu nek ora disengeni Pak Polisi aku. Gandeng disengeni Pak Polisi ya mboten aku. Wah, bener mboten? Nggih. Loh, makanya kan saya itu jarang nongkrong karena saya apa? Saya malu. Jarang saya melakukan apa itu nongkrong ya enggak perlu. Loh ngapa sih yang enggak perlu? Justru malah merusak mindset pikiran kita sendiri. Malah kita itu malah pikirannya malah kacau balau. Tidak ada ketenangan di dalam jiwanya, malah kita terpengaruh oleh mindset yang jelek seperti itu di kalangan masyarakat. Ngoten lho. Makanya yo niku wau aja cedak-cedak kebukupak niku wau. Lah niku diwedari dionceki ngoten. Maksudnya apa to aja cedak-cedak kebukupak. Ya kayak salah satu contoh niku wau kan. Jenengan minum, saya ndak minum. Tapi bukti kronologi di lapangan ada bahwa di sini ada buktinya. Debat di sini kan ndak berguna loh. Jelaskan nanti di kantor. Loh, nanti kalau terbukti benar tidak minum, loh kamu boleh pulang. Ya kan ngoten to. Lah kok saiki opo? Buat sih ini. Ya kan karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu tadi. Mindset yang mempunyai rasa ketakutan yang berlebihan. Wong itu petugas ternyata menjaga kedaulatan NKRI kan. Itu tugas kok nenek Pak Polisi patroli yo. Yang tugasnya mereka arep piye men. Sing nek ora nglanggar ya Sengke. Saking kurangnya pengetahuan ini loh masyarakat Indonesia ini, dia itu merasa terkekang bahwa seolah-olah apa itu kita hidup di sini itu seolah-olah sulit, ngoten. Yang sulit itu bukan bangsanya kok, mindset pikirannya kok. Sekarang kita balikan ke sejarah. Sejarah niku ibaratnya Indonesia itu tanah surga. Batu dan tongkat dilempar jadi tanaman kok. Makanya negara-negara lain itu zaman dahulu kan untuk bahan rebutan di Indonesia itu saking subure kan ngoten. Apakah orang-orang dahulu mbah-mbah kita itu melawan penjajah Belanda itu dengan kekuatan, Mas? Tidak, dia menggunakan kecerdikan. Makanya dijuluki perang gerilya. Karena dia sadar mbah-mbah kita itu, saya tidak akan mampu melawan senjata tank dengan kekuatan saya. Saya tidak mampu melawan senjata AK-47. Orang mampu. Aku gawe perang strategi delik-delikan. Makanya Londo kacau balau ngoten lho. Lah tahu-tahu ngerti-ngerti mati. Akhirnya Londo gawe statement narasi-narasi waktu dipateni oleh siluman atau setan atau gondoruo dan lain-lain. Karena orang mbah-mbah kita dahulu itu sudah terlatih di tempat kegelapan. Terlatih. Makanya mbah-mbah kita nek nggon petengan kuwi, kalau kita sudah terbiasa di tempat gelap, melihat cahaya keterangan itu sangat jelas. Lah matanya Londo depen picek, saking ora terlatih kan Mas. Kan dia berjalan di tempat kegelapan kan matanya picek. Jane mbak iki nyengandike ora ngerti. Dibunuh ngoten niku. Makanya
bahasa-bahasa gondoruwo, setan dan apa-apa itu sejarah dahulu begitu. Asal mulanya. Ngoten lho. Ya ndak mungkin lah sejarah nulis kayak ngono. Kan yang ditulis kan yang inti-intinya saja toh Bang Mas. Kita ceritani toh bangsane spiritual toh. Gondoruwo dan apa-apa itu gak enek. Kenapa saya bilang ndak ada? Lo pikiranmu diracuni kok. Coba mindsetmu kamu rubah. Ndak mungkin kamu melihat. Karena mindset kita sudah dipengaruhi, akhirnya setan mengganggu jenengan. Makanya kenapa kok menungso dikai pori-pori itu? Itulah jalannya setan di situ. Lewat pori-pori, masuk berpusat di dalam hatimu, mengendalikan saraf motorikmu, akhirnya terhambat, menimbulkan halusinasi yang berlebih. Ra percaya meneh dia tak kayak bukti. Misalnya jenengan mlaku nang tempat kuburan yang gelap. Peteng lah, pikiran jenengan apa? Deg-degan wedi ya. Khawatir kan, kayak ngene-ngene lah setan ganggu jenengan. Pohon gedang aja, batang pisang bergerak saja dikira ngawe-ngawe jenengan. Karena jenengan sudah dimanipulasi oleh setan, ngoten lho. Lah omongane wong-wong kan tanpa dasar. Saya kan ada dasarnya kan. Tak percaya, nah, tak buktikan loh. Orang-orang yang penakut itu bisa melihat karena sudah tersugesti. Sugesti pikiran kita itu seperti hologram, menimbulkan daya energi listrik dari yang tidak nyata menjadi nyata, dari yang tidak terlihat menjadi melihat. Yang melihat ya jenengan tok, bukan semua orang melihat, karena yang digoda itu jenengan. Ngoten lho Kang Mas. Ayo, sapa sing iso melihat sapa apane? Ayo, paduan rene aku ngono. Itu hoak belaga lah ngono. Bener gak? Jelas iki tadi. Ya ora percaya cah cilik-cilik iku takut meden-medenan Mas. Kok mlakunya dirata. Wah, ngerti guru tenan. Karena ditakut-takuti sudah diracuni oleh kita. Otak kita itu. Namanya kalau di dunia spiritual namanya alam bawah sadar. Antara sadar dan tidak sadar kan ketika jenengan tadi jalan di situ kan. Ngoten niku. Yo ini pengetahuan juga Mas, biar kita tuh lebih cerdas nonton. Nah, beruntung dengan kesini, wah berarti saya tambah pengetahuan. Coba kalau tidak di sini, lo goblok salah saya nggak tahu kan? Tidak tahu pengetahuan seperti itu. Waalaikumsalam Mas Devyo. Simak aja nanti kalau sudah saya bagikan, jenengan nanti bisa nonton dari awal. Karena ini live streaming. Nanti kalau sudah saya bagikan nanti bisa nonton dari awal, maksudnya apa, penjelasannya bagaimana. Saya ngomong itu tak jelas ke KB, ada dasarnya ngono. Bukan asal ngomong ngawur-ngawuran. Orang-orang sekarang itu kan ngomong ngawur kan ngoten. Makanya orang-orang dulu ku ya hati-hati le. Kowe engko nek ngene diwedeni pocongan lho, karo ora percaya liwat tengah sawah. Nek pocongan tenan. Lek kowe pocongan tengah sawah. Nek ketika mau panen, tandur. Nggih ta? Emang tandur ngoten niku. Orang-orang kita orang Indonesia ku dicuci otaknya dengan seperti itu akhirnya ya menjadi down orang itu. Down Mas. Akhirnya kalau Gusti Allah gak percaya diduakan kan ngoten. Berbuat syirik tidak terasa kan ngoten. Kudune kowe tamu takut sama Tuhanmu, bukan malah karo ciptaanku. Salah. Salah, ngono lho. Kaya ngono wis lah opo ora mudeng kan ngono lho. Seperti tak critake wau, dalan bolong ning ngandhek matane ora gelem nambal. Alasane dudu iki urusane DPU kok. Ngono ta nggih ta? Nggih. Bener ndak? Betul. Oh, alah cuk kaya ngono kok aku ngono. Aku sampai mengkritik ormas seperti itu, Mas. Coba kalau ada ormas di Indonesia seperti itu, ora usah akeh. Satu orang kita urunan 10.000. Berapa jumlah ormasmu? Mampu enggak untuk mengaspal itu? Dengan kekuatan ormas kita. Bisa ora, Mas? Bisa. Nonton loh. Makanya kita itu harus memberi edukasi.
Ngoten lho, orang berkempar-kempar yang jobo mbelani karir mantamu kuwi. Korupsi tok. Aku ngono. Apa-apa urusan DPU apa keboyo manggo kantong DPU dengan kekuatan kita. Lho, di Indonesia itu tidak melarang kamu bikin ormas, tapi ormaslah yang bijaksana. Ngoten niku dengan kekuatanmu itu lho kita bantu. Artinya memayu hanya bangun kuwi apa tekon? Ayo ngerti lah. Tahu. Orang ngerti wong slogane tok kok. Ndak tahu memayu hanya bawone tak ceritani. Memayu hanya bawone ketika kamu punya kekuatan dengan jumlah orang yang kamu kumpulkan itu, lah kamu dengan kekuatanmu itu bantulah orang-orang yang membutuhkanmu. Jenenge memayu hayu ning bawono. Mung slogane tok. Lah. Ora usah dadak menang-menangan dadi pendekar tulung dalan, Mas. Ngoten lho. Lah rumasane potetan-potetan yang dalan ki lho dalane sapa tekon. Itu untuk kepentingan siapa lho? Kamu memblokade jalan aja udah salah. Kayak ngono kok kowe mbela sama ngendi? Memayu kok ngendi? Orang mikir tekan dawa kono ketika ada orang yang sakit darurat, ketika lewat situ terhalang semenit atau 2 menit udah nyawa hilang. Ngoten lho, kita panggerlah ke belakang sana. Bukan mikirnya ego belakang. Ngapain petetang-petenteng yang kene ngono lho. Mbok kita itu nek cara Quran kan nak wal afina anin nas khairun nas anfa'uhum linnas toh. Qurane kan ngono toh. Sebaik-baik manusia kan bermanfaat atau berguna untuk orang lain. Lah apa kowe? Lah misalkan kita punya kekuatan dengan ormas itu, ayo. Ini ada salah satu, ini ayo kita urunan yuk, kita patungan. Mosok to wong sak uang ra dikit 10.000. Ormas kita berapa? Berapa jumlah anggotanya? Misalkan ada 100 orang atau 50 orang atau berapa di cabang kita, di ranting-ranting kita ada berapa itu? Kita kumpulkan, yuk bantu dengan kekuatan kita, sak mampu kita. Walaupun tidak bisa membantu pun kan paling tidak meringankan. Nonton nih. Ada enggak orang seperti itu? Enggak ada lihat. Penjelasan saya masuk akal enggak, Mas? Masuk akal. Penuh dengan kejiwaan, penuh dengan rasa kan. Iya. Bukan pengakuan saja, petetang-petenteng yang kene kan. Kita tuh mandang orang lain, tentu Mas. Misalkan kita konvoy di jalan tuh, yuk kita jaga akhlak kita konvoy di jalan itu. Kan jalan ini bukan milik kita untuk orang banyak. Kasih jalan. Bu ya dibina, dipimpin ranting-ranting kita itu anggota-anggota kita. Kita konvoy tapi jangan sampai mengganggu orang di jalan. Ketika mengganggu, keluar dari anggotaku. Keluar. Tangolong. Saya orangnya tegas, Mas. Saya tidak butuh orang-orang seperti jenengan ini. Keluar. Mau saya apa? Langkau nek nggo daftar kono entuk duit. Bener ora? Wong kok makane mbok golek akeh sak apa kae mbok kuwi menungso ora gunane ora masalah. Sing penting jumlahnya banyak. KTP-nya ada. Makanya aku mau ngomong ke Kang Mas, satu orang Ki Bagus di Gondrong bisa mengalahkan ribuan orang, bener enggak? Bener loh. Loh, ngeten iki aku ndak membuat huru-hara kok. Membuat huru-hara dari mana? Ngoten niku. Kita tuh hidup di sini tuh harus cerdas. Gen panjenengan itu mental di dalam diri panjenengan itu walaupun jenengan sendiri pun sanggup melululantakan. Mboten sah mikir negara, mboten sah mikir songo-songo, mikira keluargamu dhewe. Makanya kata Kanjeng Nabi napa ida binafsi, mulai dari dirimu sendiri dan keluargamu. Kalau keluargamu sudah tercukupi baru orang lain. Orang lain itu tetanggamu dulu.
Ngoten niku baru kowe iki nulung sing kono-kono. Ngoten. Kalau ada orang-orang yang punya pemikirannya seperti saya lah, katakanlah berapa juta, itu sudah mampu menyokong kerapuan akhlak bangsa Indonesia, ngoten lho Kang Mas. Karena kejiwaannya orang Indonesia iki ya luluh lantah, ngoten don ngoten. Percaya nek Gusti Allah ku eneng, tapi nek nglakoni ya kuwi, ngoten lho. Oh alah. Lha nek cara bahasane, siapa yang menjamin rezekimu hai manusia? Siapa? Aku, kata Allah. 90,9% aku yang jatah. Hanya satu yang tidak saya berikan. Nanti kamu petik di sana. Mesti jita ditutup kok. Padahal 99,9% loh. Kowe tak keke lho. Kenapa ndak kamu mengerti yang 90 itu lebih? Wong siji kok jembok jaluk jan serakah men kowe ngono. Anu ngoten. Kita harus sadar loh Kang Mas ngoten. Makane kula niku ngapa to Kang? Wong batas uripku paling ya 9 tahun. Aku melarat paribasane melarat dalam segi harta umpamane. Paling mung 9. Kata-kata kaya miskin itu bukan berarti terus kaya harta, miskin harta tidak. Ya paribasane kowe wong sugih kamu kaya harta, kamu miskin dalam kategori ini, kamu miskin. Ngoten niku. Nah, orang-orang sekarang kan dirasuki oleh orang-orang yang mempunyai kebencian sehingga orang-orang yang miskin itu mempunyai rasa dengki, iri kepada orang-orang yang kaya harta. Dengan apa itu? Dengan statement-statement dikira wong sugih iki golek pesugihan. Ngoten niku. Paribasane aku dolan yang kemukus tiap hari ini aja, orang sudah berkata lain nanti. Lah nek enggak iku dina iki piye? Aku enggak dina iki kok. Orang sudah mempunyai mindset bagaimana itu? Golek pesugihan ngono ngono kuwi. Ya toh, masyarakat begitu kan. Saking mempunyai rasa kebencian itu loh. Kenapa kamu itu tidak silaturahmi ke tempatnya beliau? Kamu serap ilmunya. Saya pengen belajar jadi orang yang sukses. Kalau tak sinau nggih, napa rahasiane? Mbok yo ngono, mempunyai sifat perdamaian. Rasa adem di dalam dirinya. Mboten kok. Kebencian dulu tidak digali di dalam dirinya sendiri. Selalu menyalahkan orang lain. Terus buatan dipikir yen kata-kata kula kalau ada yang salah tolong diluruskan. Aku penak ta, Mas. Lah nek aku salah umpamane, aku gak ana solusi. Aja kowe nyalahke aku tanpa mbokeh solusi, berarti kamu itu menjatuhkan namanya. Ngoten lho. Misalkan jenengan itu boleh nyalahke aku. Tapi salahnya di mana? Terus gak ada solusi, aku harus apa? Kan ngoten. Ora kok disalahke. Pakai bener e. Lah didoi ngene malah ujug-ujug kowe nglaporke. Lho. Iki piye to? Karena kebencian di situ, Kang Mas. Kita saring lah, kita gali lah ngaten iki. Makanya kita itu jangan ikut-ikutan kebanyakan kepada orang-orang yang seperti itu. Makanya Gusti Allah pun nyiptake tumbuhan, nyiptake kewan kuwi untuk kecerdasan bagi manusia. Makanya nek kowe grudak-gruduk wong dhisik kuwi ngandhake kowe aja elon-elon bebek. Bebek kuwi paribasane satu di depannya itu masuk jurang, belakangnya cari jalan lain enggak? Enggak. Mudar kabeh. Ngoten niku. Makane kowe nek urip kuwi ngilu pitik. Bener mboten? Dipelajari ilmu pitik, dipelajari ilmu bebek, dipelajari ilmu ini. Nah, kekuasaan kan itu suatu macan singa memperebutkan kekuasaan kan. Jadi, makanya Gusti Allah nyiptake tumbuhan, hewan itu sebenarnya untuk kecerdasan kita loh. Ngoten. Wong gak gelem belajar karo kuwi kok. Coba kalau orang mengerti kayak gue, satu orang saja dia mampu menghadapi rintangan apapun yang memiliki kan ngoten. Karena orang dan mau di pengen hati bolong lho. Nggih to? Betul siap.
lah aku. Lho Gusti Allah itu maha sang pembolak-balik hati manusia kok. Asal kamu yakin tancapkan di dalam hatimu. Loh, aku maha kaya, hei manusia, aku. Dulunya bisa benci, sekarang bisa tunduk karena aku yang menggerakkan hatinya. Makanya kan tadi kamu orang ketika dengki dengan saya malah tak bikin mindset seperti itu, malah semakin seperti itu. Pokoknya pokok Dimas yang kula sukani spiritual kejiwaan kula teng panjenengan tulung mengke ditata ajenge kita menjalani hidup niku enak nyantai relax niku. Mboten mawon sedulur-sedulur, nanti senjenengan kalau pengen tahu, pengen lebih, lah itu tonton dari awal. Lah manakala di tengah-tengah jenengan ketika nonton saya atau nyimak saya ada kata-kata yang salah, tolong dikomentari dan saya diberi solusi ngoten niku. Antum donga antum pangestu mugi tansah rahayu wilujeng sedanipun tak dongane mugi-mugi lir kadya ing sambikala. Assalamualaikum.